Mas. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai Indonesia, jumpa kembali bersama channel Abadi Bonsai. Kali ini kita akan membahas tentang ground di liar di tanah dengan ground seperti ini, yaitu di talang untuk pengaturan kaki. Manfaatnya bagaimana di ground di tanah, juga kejelekannya bagaimana, kita bahas. Ini waktu saya ground di alam liar, maksudnya diliarkan sebesar jari manis. Kurang lebih hampir 2 tahun ini, besarnya seperti ini. Ini 3 bulan dari saya ground liar di tanah. Jadi kita ambil lagi, kita ground ke tempat ground yang sebenarnya. Jadi kita bisa atur akar-akarnya dan cabang-cabangnya. Kelemahan daripada kita ground langsung di tanah, memang pada bagian bawah akar ini kurang kita perhatikan, karena memang tumbuhnya liar hanya sekedar pembesaran. Namun alangkah baiknya biar ground di tanah kita harus cek. Ini tidak dicek. Nah, itu hasilnya. Namun ini kaki-kakinya lengkap, sahabat bonsai, lengkap, tinggal pembesaran beberapa kaki. Kita akan tekuk cabang besar ini, tekuk cabang. Jadi kalau kita buang, nunggunya juga lama, ini terlalu kecil sahabat bonsai. Jadi kita akan tekuk sebesar pergelangan tangan ini. Nah, pertama kita paku untuk istilahnya tumpuan kawat nanti, kawat yang akan ditarik dari proses tekuan sebesar ini. Nah, itu hanya sebagai penguat aja. Nah, terlihat itu terlalu masuk ke dalam sahabat bonsai, jadi kita akan bentuk atau gergaji V. Kenapa kita berani nge-V seperti ini? Karena udah terbukti berhasil, jadi menjadi satu sahabat bonsai. Yang masih belum melihat konten saya, silahkan, ini tekniknya. Mungkin yang sudah terbiasa, sudah banyak konten saya tekuk cabang seperti ini, baik Sianci, Hokianti, Sancang, Serut dan lain sebagainya ada. Nah, seperti itu. Tapi hati-hati jangan sampai putus. Kalau putus tidak mungkin bisa tersambung. Nah, seperti itu. Sebelahnya kita gergaji juga, kita hilangkan. Tekuan tergantung lebarnya, tergantung yang kita butuhkan. Kalau tekuannya agak ekstrim, ya lubang yang dibikin semakin lebar. Nah, seperti itu lebarnya, mengangah. Kita ketekuk sampai rapat.
Nah, sisa sedikit sahabat bonsai. Nah, seperti itu. Karena kalau terlalu tebal juga tidak bisa tertekuk. Kita bersihkan dulu bekas potongan agar tidak menghambat proses menyatunya tekuan ini. Jadi ini sahabat bonsai karena terlalu besar, jadi memang potongannya sampai seakan-akan mau putus. Nah, kita bersihkan itu dari itu menghalangi tekuan kalau kita tidak luruskan. Nah, ini sahabat bonsai hasilnya tekuan. Ini juga sama seperti itu. Ini tidak terlihat sudah tekuannya. Nah, kita pas-paskan. Agak berat karena besar ini sahabat bonsai. Tinggal sedikit sahabat bonsai. Ada bagian belakang. Ini sebetulnya batangnya juga keras. Nah, sahabat bonsai Indonesia, ini sudah proses terakhir ya, pada intinya yaitu formula F1. Jadi luka tadi kita oles dengan formula F1. Tanpa formula F1 jangan coba-coba. Ini akan menyebabkan kering. Jadi tidak mungkin bisa tersambung, mustahil. Jadi yang bekerja menyatukan potongan satu dengan potongan lain yaitu formula Cambium F1. Silakan yang belum punya formula F1 segera miliki formula F1 karena sangat banyak manfaatnya. Selain proses tekuk sianci juga berbagai macam pohon seperti sancang, serut, lohansung dan lain-lain. Nah, sekian dulu sahabat bonsai Indonesia konten kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.